ni'matul Islam a'ala ni'matin halat bisaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnul rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli shiddatin wa dhiq bihurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam, dan terkhusus kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan, selalu kita junjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat, para keluarga, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di akhirat mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita, guru besar kita bersama Habib Muhammad Syarif bin Husin bin Harun Al-Junaid mata'anallahu bi tuli hayati. Kita doakan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah limpahkan rezeki kepada beliau, Allah mudahkan urusan-urusan beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau taufik, hidayah, istiqamah, sabar dalam membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan dengan datuk beliau di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada sahibul bait Pak Kasmito. Kita doakan orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah gabulkan hajat-hajatnya dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah kelak setelah umur yang panjang, dan di akhirat dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh jamaah majelis yang pada malam hari ini hadir, kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kepada karunia kepada kita umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang lancar, urusan yang mudah. Allah berikan kepada kita hidayah taufik, sabar, istiqamah menjalankan syariat Rasulullah, dapat rezeki cinta Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah setiap malam dibimbing oleh guru kita untuk terus mengingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah sekarang di tempat Yaumul Ijtima. Ya, ini apa nih maksudnya? Pak Kasmi itu apa ini? Spanduk aja apa? Emang majelisnya? Oh, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Waru. Ya, mumpung lagi nih, terus anda lagi lihat-lihat soalnya sekeliling. Foto-fotonya Masya Allah, kiai-kiai, habaib-habaib, ulama-ulama Mekah. Ini menggambarkan kalau ini rumah menyuruh ahlul baitnya untuk mencintai tentang agama, tentang akhiratnya. Kenapa? Karena Habib Said Muhammad bin Ali Al-Maliki bilang, wa ru'yatuhum ibadah. Ya. Siapa yang dilihat ru'yatuhum ibadah itu? Mereka para wali-walinya Allah. Nah, cara ngeliat walinya Allah, nah ada fotonya kita pandangin, itu dihitung ibadah. Nah, makanya kalau kita di rumah itu banyakin foto-foto aulia wassalihin. Dan anda lihat kayak Haji Abdul Hamid Pasuruan, kita anda lihat Ahmad Qusairi, Gusmi, dan selanjutnya yang macam-macam. Itu semua anda ingat dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Besok insya Allah mengadakan khol, yang bisa hadir fadhal nyari keberkahannya, karena beliau wali yang doanya kayak kilat, cepet banget gabulnya. Ya, jadi kalau ada ente hajat-hajat, ya, dekat kan dari Madura nyebrang doang ke Surabaya, ya, terus berangkat ke Jember, dekat. Jadi usahain dioptimalkan yang Allah berikan lewat hamba-hamba yang dikasihinya, tawassul kita biar hajat-hajat kita gabul. Amin ya rabbal. Nah, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Ahmad Qusairi ini murid-murid dari Habib Soleh Tanggul. Karena besok Habib Soleh Tanggul sedikit anda ngebahas tentang ulama ussalihin, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kok mesti dibahas? Kenapa sih mesti dikholin? Kenapa sih dibahas terus cerita wali, orang soleh, orang tua kita yang Masya Allah bisa banyak amalnya? Kenapa?
Karena itu menimbulkan semangat buat kita untuk meniru. Jadi jangan kebawa di sini NU, kental NU. Jadi kalau ada yang kagak mau baca khol, berarti problem, ya. Itu bukan NU. Kita di Indonesia udah diwadahin NU, ikut aja sama kiai sama habaib. Amalannya juga sama begitu, ikutin thariqahnya. Ini di sini ntar ada lagi yang nggak ada mal khol, ya. Ada nggak Kasmito? Pak Kasmito ada nggak? Yang nggak senang sama khol? Ada, Iya, Wahabi itu nggak senang dia sama khol. Ceritain orang-orang soleh nggak demen. Padahal Rasulullah bilang apa? Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita ucapkan, kita sebut-sebut orang soleh, di situ turun rahmat. Amin. Allahumma. Habib Soleh Tanggul ini lahir di Wadi Amat di Hadramut. Tahun 1313 atau tahun 1895. 1895 Masehinya. Umur 20 tahun beliau hijrah. Ada yang bilang umur 26 tahun. Ya, 20 tahun hijrah ke Indonesia. Sebelum di Indonesia, labuhan dulu di Gujarat, India. Di India nggak lama pertama turun Habib Soleh ini di Jakarta dulu. Akhirnya datang ke Lumajang karena ada sepupunya Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid udah duluan di Lumajang. Datang ke tempat Habib Muhsin, saudaranya. Di situ beliau berdakwah, belajar bahasa Jawa, juga belajar bahasa Madu. Ini ada di kisah Habib Soleh Tanggul. Nah, Habib Syarif makanya belajar, aneh aja sedikit-sedikit mau belajar bahasa Madura. Tabarukan sama Habib Soleh Tanggul. Memang dari dulu berarti, bukan baru-baru aja ya Pul ya. Orang Madura di Tanggul, di Jember dari dulu ternyata. Karena Habib Soleh juga belajar bahasa Madura. Beliau ngajarnya itu kitab Adab Sulukil Murid, kitab Naswaihud Diniyah Habib Abdullah Al-Haddad. Bahasanya pakai bahasa Madura. Tuh, makanya berkah insyaallah, mudah-mudahan orang Madura. Amin. Berkah Habib Soleh Tanggul. Di Lumajang 12 tahun berdakwah di mana di Lumajang, di dekat rumah saudaranya. Akhirnya hijrahlah ke Tanggul di Jember. Di Jember Tanggul ini ya Allah, pelosok waru deh sekarang. Ya. Dari Habib Syarif di Jakarta condet enak, lari ke waru. Mirip ya. Begini orang-orang Riyadhah, orang-orang mujahadah. Kalau dakwah itu bukan nyari enak. Yang cuman enak ditamuin, aneh masih yang mau enak doang. Kenapa? Bib, di sini Bib, aduh aneh nggak bisa. Aneh masih begitu. Aneh enaknya doang, ipul ribet ya gak? Siap aneh datang, aneh pulang tinggal. Habib Syarif yang pusing. Makanya Habib Syarif ini udah pusing, jangan dipusingin lagi ya. Bantu dakwahnya, amin Allahumma. Ini Habib Soleh Tanggul juga sama. Dari Lumajang masih lumayan jauh lagi masuk ke Tanggul di Jember. Belajar udah bahasa Madura udah jago 12 tahun di Lumajang ya. Akhirnya di Jember. Nah, pas di Jember guru beliau adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf 3 tahun. Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini dengar Habib Soleh Tanggul dari Wadi Amat. Nggak bisa dipegang Habib Soleh Tanggul. Maksudnya apa? Orangnya maunya aja. Dibeliin rumah di Jakarta Pusat, hebat, mewah, nggak maunya di Jember. Nggak terpeduli, ente mau beliin rumah gede, enggak Beb. Di Jember orang pada kejauhan kalau mau matur, mau sowan. Bahasa Maduranya apa? Hah? Cabis, ya ke kiai gitu. Nah, susah Beb, kejauhan. Mendingan di Jakarta Pusat, semua orang udah kenal entum. Se-Indonesia, Nusantara. Aneh nggak mau, aneh udah cinta sama Jember. Mudah-mudahan Habib Syarif udah cinta sama Pamekasan, waduh ampe meninggal terus keturunan di sini. Amin ya Rabbal. Asal ada cintanya. Ada yang belain Habib Syah. Ini aneh ngomong bukan karena saudara. Ini contoh Habib siapa? Soleh
Habib Soleh juga di situ nggak sembarangan. Beliau dakwah niat tulus ikhlas lillah fillah, tapi Allah bukakan kepada beliau itu orang-orang yang cinta terhadap Habib Soleh Tanggul. Akhlak, ilmu, ya. Dia punya pemikiran-pemikiran dan punya prinsip-prinsip untuk berdakwah di jalan Allah ini dengan mengikuti keadaan sekitar. Dari Hadramut, ya, ketemu Jember, bayangin. Bahasa Madura, dari bahasa Arab sengket jadi ajudan sejede, ajudan sabede, apa? Ajudan sedeje. Jadi begitu kan, jauh. Tapi terus dipakai, dilawan. Ya. Dilawan oleh beliau, nafsunya itu yang berat untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dipanggil sama Habib Abu Bakar Gersik supaya datang ke Gersik dari Jember. Nah, dari Habib Soleh Tanggul yang nggak bisa diminta, dengar Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, takluk Habib Soleh Tanggul. Habib Abu Bakar As-Segaf Gersik kutub, ya. Insya Allah rata-rata pada kenal, insya Allah ya. Habib Abu Bakar tadi kita baca juga tawasulnya. Itu termasuk wali Jawa terbesar karena kedudukannya, magomnya di tingkat kewalian menjadi kutub as-siddiqiyah al-kubra punya. Nah, baru Habib Soleh Tanggul nurut sama Habib Abu Bakar Gersik. Ya, ketemu bosnya, datang ke Gersik. Habib siapa namanya? Habib Soleh Tanggul, aneh bukan ngejelekin. Memang orang-orang dulu rebel, agak sedikit masa bodoh. Dari Tanggul, mungkin udah kelamaan di Lumajang, kelamaan di Tanggul, belok-belok, ya, pakai sendal ngasal, ya, nggak peduli udah, pada debel, bahasa Betawinya apa tuh bahasa, lagi hujan, jadi lagi musim hujan, datang ke Gersik, pada kotor-kotor, becek, ciprat-ciprat, nggak peduli Habib Tanggul. Akhirnya Habib Abu Bakar bilang ke muridnya, masukin dia ke kamar aneh. Ya Allah. Kamar Habib Abu Bakar nggak ada yang berani masuk, mertuanya sendiri aja nggak berani masuk, gurunya nggak berani masuk ke kamar Habib Abu Bakar Gersik. Siapa nih orang? Habib Soleh Tanggul disuruh masuk katanya ke kamar Habib Abu Bakar Gersik. Ternyata di situ mau dirubah hal keadaan Habib Soleh Tanggul sama Habib Abu Bakar Gersik. Dimasukin, suruh mandi, ganti baju, dipakein ilbas imamah, kasihin jubah. Dapat ilbas. Kalau ilbas itu dari sisi keilmuan atau magam kewalian, itu berarti udah pemberian, satu pemberian makam dari wali yang besar terhadap muridnya atau orang yang dipilih tersebut. Pulang jadi orang yang berbeda. Habib Soleh Tanggul. Beda, di Jember beliau makin cinta. Nah, disitulah akhirnya dipanggil mulai terkenal dengan doanya yang seperti kilat. Ditanya, ya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang manggil ngundang beliau. Habis di Habib Abu Bakar Gersik pulang baru mau dipanggil orang. Bib mampir ke rumah pejabat, Bib mampir ke rumah Habib. Kemarin sebelum Habib Abu Bakar nggak mau. Aneh mau datang enggak ya, aneh nggak mau, jangan disuruh-suruh aneh. Setelah Habib Abu Bakar kejadian itu, sebelum dipanggil Habib Abu Bakar, Habib Soleh Tanggul itu 3 tahun dulu khalwat ternyata. Ya, jadi mungkin dengan ikatan batin Habib Abu Bakar suruh supaya Habib Soleh Tanggul ini khalwat itu menyendiri untuk ibadah kepada Allah, enggak ngurusin dunia. Baru habis 3 tahun suruh keluar dari khalwatnya. Baru setelah Habib Abu Bakar kasih ilbas mau diundang-undang. Akhirnya Habib Soleh Tanggul kalau doa angkat tangan, kejadian. Diundang di India udah berapa tahun enggak hujan-hujan. Habib Soleh Tanggul sampai diundang naik bayar pesawatnya semua dibayarin sama pemerintah Gujarat. Datang Habib Soleh Tanggul turun dari pesawat, nyampe di tempat naik bis ke tempat tujuan yang mau didoain, baru angkat tangan turun hujan. Ya Allah, tersebar nih berita. Akhirnya datanglah ke Kuitang, Beb, apa sih? Ente punya rahasia ini apa ya? Bisa doa ente makbul, aneh aja. Tuh, Habib Ali Kuitang kurang apa? Wali besar, ulama, alim, soleh,
amalnya jangan ditanya. Masih kadang doa nggak diterima sama Allah. Kalau antum kok ngomong tuh langsung tembus, kabul. Nah. Akhirnya apa kata Habib Soleh Tanggul rahasianya, ane nggak pernah bikin Allah marah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita nih tahu diri kita sendiri berapa kali kita nyenengin Allah. Jangan hitung berapa kali kita bikin marah Allah. Berapa kali kita nyenengin Allah. Nyenengin Rasulullah. Itu bisa kehitung. Kalau bikin marah Allah jangan ditanya kalau kita udah. Ya Bul. Sehari penuh. Yang nyenengin Rasulullah cuma berapa kehitung jari. Yang bikin marah nggak kehitung. Habib Soleh Tanggul selama umur hidupnya tidak pernah membuat Allah sallu ala Nabi Muhammad. Ini wali Allah yang Allah jaga, yang mereka juga mujahadah untuk menjaga hukum hak-haknya Allah Subhanahu. Akhirnya Habib Soleh Tanggul ini banyak didatangin pejabat-pejabat. Adam Malik, kenal Bapak Adam Malik, wakil presiden. Sebelum wakil presiden jadi direktur di Antara Radio. Nah dia ini dapat kabar pas ketika ada PKI, dia termasuk orang-orang yang mau diincer, mau dibunuh sama menteri luar negeri apa menteri dalam negeri, Sumbadoro apa? Sumbadoro apa siapa tuh? Ya, itu siapa nggak tahu deh aneh. Ayo sedikit baca. Akhirnya dia minta perlindungan sama Habib Ali Kuitang, Adam Malik. Kata Adam Malik, aneh nggak bisa, ente mendingan pergi sono ke Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Akhirnya dia jalan ke Tanggul, nginep cuma semalam. Kata Habib Soleh, udah Adam ente pulang, ya. Udah ente cukup takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah pikirin itu. Insya Allah ente afiah selamah dari ancaman-ancaman pembunuhan. Dan insya Allah yang ngancem, yang ngincir, yang pengen ngebunuh ente, nanti jabatannya ente yang pegang. Akhirnya kejadian, sebelum jadi wakil presiden jadi dulu menteri dalam negeri apa luar negeri ada Malik sebelum jadi wakil presiden. Berjalannya waktu ada seorang habaib juga namanya Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab ini dari luar susah dapat visa. Bingung visanya habis nggak bisa masuk. Lawannya Adam Malik. Nanya siapa nih yang bisa ngeredam Adam Malik biar anda bisa masuk. Habib Alwi bin Syihab ini bukan ahli agama, ya, reporter, ahli ilmiah, cendekiawan, orang-orang dunia. Tapi mau tahu gimana caranya nih visanya biar masuk ke Indonesia. Akhirnya kata orang-orang, ente Adam Malik itu di tangan Habib Soleh Tanggul. Coba ente datang Habib Soleh Tanggul. Akhirnya dapat bisa tembus, datang Habib Soleh Tanggul langsung. Ya Habib, gimana nih Bib, visa aneh susah, nggak dikeluarin sama si Adam Malik. Aneh mau keluar negeri kagak bisa. Aneh kan perlu, ya gak? Perlu dia reporter, dia perlu keluar negeri itu buat supaya dia reportasiin ke berita-berita di luar negeri. Tapi nggak bisa. Kata Habib Soleh, wih ente berangkat aja ke Adam Malik, bilang pesan dari aneh. Bilang pesan dari Habib Soleh Tanggul. Dan ente gak usah takut kata Habib Soleh. Nanti abis ada Malik ente yang jadi menteri luar negeri. Bener kejadian. Menteri luar negeri selanjutnya Alwi Syihab. Sallallahu Nabi Muhammad. Tuh kuncinya gak bikin murka Allah Subhanahu. Kita bikin senang jawabnya sedih banget. Kita nyenengin setan. Jadi ada satu riwayat kata Habib Umar bin Hafiz, setan sama setan ketemu di tengah jalan. Setan yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang satu gemuk, satu kurus. Ditanya sama setan yang kurus, ente gemuk amat, Masya Allah, kayak Ipul ketemu sama siapa ya? Sama Patosan. Sama Patosan atau sama Nanda. Kan jomplang banget. Setan Ipul gede, setan Nanda kecil. Contoh doang setan, cuman bukan Ipul. Nanya, Pul, si Nanda nanya, Pul kok bisa gemuk begitu? Si Ipul jawab, lah aneh sih enak. Tuan aneh kalau makan kagak nyebut bismillah.
Minum, enggak nyebut bismillah. Pakai baju, enggak nyebut bismillah. Lagi hubungan badan, enggak nyebut bismillah. Ya aneh makan gabung sama dia, sama tuan aneh. Aneh minum, gabung sama tuan aneh. Aneh pakai baju nih sekarang yang mewah, aneh pakai bajunya dia. Sampai hubungan badan aneh ikut, gimana aneh nggak gemuk, kata setan yang atu. Setan yang kurus Nanda bilang, emang kenapa kalau ente, kata si Ipul Nan. Aneh, aduh tuan aneh, tuan saya nih yang manusia, dia makan baca bismillah nyebut. Minum baca bismillah, pakai baju baca bismillah. Aneh dia baca bismillah makan nggak dapet. Dia baca bismillah ketika minum, aneh nggak minum. Dia pakai baju, baca bismillah, nggak pakai baju sekarang aneh nih. Sampai hubungan badan nggak dapet, ya udah, kurus. Jadi kira-kira kita mau nyenengin setan kita apa nyusahin setan kita? Nyusahin setan? Mudah-mudahan kita bisa terus menyebut Allah, berzikir, baca bismillah di setiap nih pesannya tuang. Ya, ikuti para wali-wali Allah amal-amalnya. Mulai dari yang terkecil. Kita makan baca bismillahirrahmanirrahim. Minum baca bismillahirrahmanirrahim. Ntar diakalin beb. Aneh makan cabe nggak baca bismillah. Pas minum baca bismillah biar setannya kepedesan. Kan tadi kata Habib makan baca bismillah, minum baca bismillah jadi nggak dapat. Aneh makannya nggak pakai baca bismillah, makan cabe. Biar setannya seret. Itu boleh juga tuh dicontoh. Kayaknya Ipul ntar kayak begitu. Dikerjain setannya. Ya, jadi kita punya setan masing-masing. Tolong tadi pesan ikutin Habib Soleh Tanggul. Kita bisa bagaimana nyenengin Allah, nggak bikin marah Allah. Dan kita bikin setan kita jangan sampai jadi setan yang senang, gemuk. Jadiin setan kita setan yang kurus, yang nggak bisa berdaya. Karena apa? Karena selalu kita ingat Allah, mengucapkan bismillah dari segala kegiatan kita. Amin Allahumma amin. Insya Allah mudah-mudahan dengan sebab kita baca khol atau kita baca biografi manaqib Habib Soleh Tanggul yang sedikit ini, kita bisa mencontoh beliau dari hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan itu semua menjadikan Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, dan para aulia wassalihin ridha kepada kita, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah Majelis Diwanul Muhibbin beserta para keluarganya, para turunannya terus menjaga syariat Rasulullah, mengamalkan ilmu-ilmu Rasulullah, sehingga kita semua, enggak cuman kita doang, sampai keturunan-keturunan kita bersama Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.